Talkers, balik lagi sama Tike di Weekend Bersama. Sama lagi Iya. orangnya. Masih bersama sama Kasora, cuman kita beda tempat duduk aja nih. Enggak, tapi kan tadi di episode sebelumnya kan gue udah pernah bilang kan kalau misalnya kita punya waktu kita bakal ngomongin masalah pace. Pace atau bazi. Orang mungkin baca tulisannya bazi gitu ya. Iya. Tapi bacanya pace. Gue nggak tahu sengtiawanya gimana, cuman ya, kali ini Kasora bakal ngebacain pace gue. Sebelum makin jauh, pace itu apa? Pasti banyak yang nanya. Aduh, agak susah juga ngejelasin Ya, ini. maksudnya sih yang sederhananya apa sih? Jadi itu tuh apa sebenarnya sih? melihat apa ya, nasib seseorang secara garis besar hidupnya dia seperti apa. Melewat tanggal lahir ya? tanggal lahir dan jam lahir itu ada yang namanya, nanti kita lihat ada yang namanya mingpan atau papan nasib. Oke. Nah, jadi dilihatlah Papan kira-kira seperti apa jalannya gitu. Dan ini dipengaruhi sama banyak elemen-elemen dalam kehidupan ini. Ya, banyak elemen-elemen dalam kehidupan ini. Tapi sebelum lebih lanjut, teman-teman saya kasih tahu dulu kalau saya masih mahasiswa Ya. koas ya. Saya Ini kita pokoknya masih belajar ya, udah nggak apa-apa ya. Ini jadi, jangan terlalu serius ya, gitu ya. Gitu. Karena kan aku yakin ya mungkin nanti kalau ada aku izin juga, kalau ada memang sepupu aku, guru aku di Yang sini nonton. yang nonton Chow, halo Chow. Hai. Guru saya namanya Randy J. Chow. Oh, Jadi Jaico. iya dia memang. Oh, iya. Jadi saya juga masih belajar, jadi mungkin mohon maaf ya teman-teman kalau memang masih mungkin kok kayak coba segitu doang ada kekurangan ya, mohon maaf. Yeah. Namanya juga Ini yang kita baca hari ini nggak akan selengkap itu berarti ya? nggak selengkap itu. Oke. Mohon maaf Pak, segini aja pala kita Iya, udah iya. Barbie pusing tadi Iya, kan, iya, udah iya. ya ampun Kasora banyak Iya. Jadi sebenarnya tadi kita udah mulai coba hitung biar nanti buat di vlog ini nggak terlalu panjang, nggak wasting time buat ngitung-ngitung. Jadi ini udah bikin coretan-coretannya udah ada, tinggal dibacain gitu ya. Jadi cuman aku kasih tau ini tipis-tipis aja lah Iya. ya, basic-basic aja. Oke, kita mulai. Silakan. Oke, jadi gini, dari ini kan punyanya Chow ya, punyanya Tom ya untuk Mingpan ya. Jadi dalam Pak Ce itu jam, hari, bulan dan tahunnya itu memang ada masing-masing elemennya. Aha. Ya. Dan dalam Pak Ce juga setiap kamu lahir jam berapa, harinya, bulan dan tahunnya ada sio masing-masing. Yes. Ya, jadi kalau dalam Pak Ce itu kamu punya 4 sio. Nah, apa yang mana yang mendominasi? Oke, saya akan mencoba menjelaskan dulu dari mulai hari lahir. Nah, ini adalah diri kamu sesungguhnya. Nah di sini ini adalah yang kamu sadari, ini adalah yang tidak kamu sadari. Oke. Ya, jadi artinya kayak ada di subconscious gitu loh ya. Oke. Nah, ini kita ngomongin tentang orang yin fire. Nah, orang ini makanya lihat deh, nih. Yin. Tahu yin yang ya? Iya, yin Yin-nya yang, yin yang. banyak. Yin-nya banyak kamu. Kalau yin itu apa tuh? Yin yang itu putih ya? Yin itu yang hitam kok putih? Putih. Ya nanti kita cari lagi ya. Tapi yin itu biasanya memang yang lebih ada yang bilang sifatnya lebih feminin. Oh iya. Makanya lebih lemah lembut. Lebih gentle ya. Kalau yang itu lebih dominan gitu. Aku banyak yin ya. Banyak yinnya. Makanya sebenarnya ini bisa berewokan tuh itu aku. Aneh ya? Sebenarnya. Tapi kan dari segi suara memang dari dulu Tom suaranya enggak yang. Iya, mas suara berat. Tapi begini. Iya, tapi kan gak usah yang ini banget gitu. Aku suaranya tenor. Oh gitu, bukan bass ya? Bukan bass. Terus sorry, dari struktur muka, makanya kalau kelihatan selain bukan cuma dari suku ya, biasa kalau orang yang banyak yangnya juga itu biasa lebih misalnya kayak keras, kotak lebih gitu keras. ya? Terus misalnya kalau beberapa perempuan yang aku lihat, misalnya contoh banyak yangnya, itu suaranya agak sesak basah, agak lebih kelihatan mukanya. Gini loh, kamu tuh kalau kan kamu pernah bikin face apa tuh, face app itu? Face app ya. Kan jadi cewek ternyata cantik banget ya. Cocok juga ya say. Karena kelihatan bahwa mukanya itu memang kalau istilahnya kalau didandanin tuh bisa jadi cewek gitu. Ya istilahnya seperti itulah alusnya. Nah, tapi bukan berarti, Kak, berarti kalau kayak gitu bencong dong. Enggak. Tapi bisa jadi. Bisa ya, kalau mau ya boleh ya panggil. Berpotensi. Punya potensi lah ya. Karena dalamnya sebenarnya lembut nih. Iya. Nah, orang yin fire itu digambarkan dengan lilin. Jadi saya senangnya diajarinnya adalah ini diasosiasikan dengan sesuatu. Jadi kita gampang mengerti. Yin fire itu digambarkan dengan lilin. Nah, lilin itu adalah dia bersifat menerangi. Jadi sering kamu tuh sering merasa nggak kayak sering dicari untuk menyelesaikan masalah. Sisi di dalam diri itu sebenarnya suka rela berkorban. Oke, soalnya membakar diri sendiri. Betul, demi menolong orang
gitu ya. Kalau dilihat di sini, tapi kita kan nggak boleh cuman kasih orang cakep-cakepnya aja ya Kak ya. Kita harus tapi kurangnya adalah orang dengan yin fire itu memang kekurangannya itu orangnya bisa tapi ingat ya, ini kalau orangnya belum punya awareness. Oke. Nah, dia itu kalau api lilin, dia kalau ngomong kadang bisa nyelekit. Ngerasa nggak kadang-kadang kalau ngomong bisa gimana ya? Pernah ngerasain nggak kalau lilin lagi ditetesin terus kayak agak dikit-dikit gitu. Nah, kekurangannya memang kadang-kadang bisa mudah berubah-ubah, temperamental dan mudah terdemotivasi. Demotivasi itu apa tuh? Maksudnya kayak gampang untuk tidak punya motivasi. Tapi ini kalau dia tidak punya kesadaran ya. Kalau aku lihat ya. Tapi kalau Tom kayaknya udah cukup sadar kok. Karena kamu memang punya orangnya sangat teliti, benar? Berorientasi pada rinci dan bisa sangat sentimental. Orang lilin itu ya. Dia itu kamu tuh kadang-kadang bisa sibuk ngurusin orang, nyalain api orang-orang, diri sendiri lupa di taking care. Mirip sama yang tadi. Iya, tadi kan aku udah ngomong decap bibir. Decap bibir, iya. Decap bibir kan aku bilang, nih orang ternyata paham aku. Kamu taking care orang karena lilinnya sibuk untuk ngurusin orang lain. Sampai akhirnya capek sendiri gitu. Iya, padahal kamu tuh tapi pengen jadi motivasi orang lain, api lilin ini gitu ya. Nah, si Ting ini juga orangnya orang api itu adalah orangnya ramah, hangat ya, bergairah dan penuh dengan kasih sayang. Karena kayak api sifatnya dia hangat. Ya. Nah, nanti kita kasih tahu yang bagus-bagus dulu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, di sini, kamu bisa lihat ya, di sini yang sama itu hanya di ini kan pilar hari, diri sendiri. Kita ke pilar tahun. Pilar tahun ini adalah digambarkan juga dengan lingkungan. Bagaimana Tom bergaul dengan teman-temannya, ya. Ini yang earth. Yang earth itu adalah orang gunung. Orang gunung, orangnya sifatnya teguh dan menaungi. Namanya terus biasanya temannya juga banyak. Makanya kan Tom sering ngomong apa? Gue mah emang tukang apa kenalin orang. Miss persahabatan. Iya, gue miss persahabatan banget. Kalau di dalam pertemanan gitu, gue memang yang kayak bakal ngehubungin orang satu orang lain gitu. Gue kayak gue bakal ngelemin orang satu orang lain gitu. Kelihatan banget Pak. Karena kan sifatnya gunung menaungi semua. Makanya kalau lihat dari sini harusnya ya, tapi cememiu ya kan. Cememiu, correct me if I'm wrong. Tom itu punya teman dari yang semua kalangan. Semua kalangan ada deh. Ada. Ya, ibaratnya dari yang dari anak kecil sampai orang gede, orang tua gitu. Dari teman yang kayak paling mungkin tapi balik correct me lagi kalau salah. Mungkin ada orang yang kayak dulu ketemenan sama orang kayak gitu atau lo kenal sama orang kayak gitu, tapi Tom bisa lo kenal sama orang kayak gitu. Ada ya? Ada, benar-benar dari Sabang sampai Merauke ya, Pak? Betul. Gue nggak pilih-pilih teman, soalnya temen gue banyak banget. Oh, pantesan Bapak memang benar-benar bisa persahabatan ya, Pak. Tapi nggak tahu ya, mereka nganggap gue teman apa enggak. Kalau gue sih nganggap mereka teman. Orangnya bisa keras kepala. Dan Bapak sangat bisa keras kepalanya adalah ngeyel sekali nih. Tanah. Kan? Nah, sifat tanah orang tanah gunung itu memang dia ada sisi keras atau ngeyel, ya, dan bisa sangat saklek. Iya. Betul ya. Jadi meskipun kelihatan persahabatan, tapi ternyata tapi itu masalah prinsip. Berarti terhadap hidup ini bisa sangat ini ya. Gue ngeyel kalau masalah prinsip. Kalau prinsip ya gue udah punya prinsip, gue pasti ngeyel gitu. Suka nunda-nunda kerjaan nggak? Enggak. Oh, good. Karena sudah di itu ya. Kalau sama di sini ternyata orangnya bisa dipercaya. Jadi dalam teman-teman tuh bisa menganggap kamu percaya. Setia juga. Loyal. Jadi memang punya dan bisa diandalkan. Dan sifatnya ternyata protektif. Jadi kalau udah sama teman-teman, sama yang disayang, kamu akan berusaha melindungi. Pasti. Ya, jadi menaungi, melindungi gitu ya. Kalau yang aku lihat di sini, jadi udah lama Pak jadi susu bear brand. Asik. Kalau melindungi, menyayangi. Jadi naga susu dong. Karena memang tough. Jadi teman-teman itu sering datang ke Tom itu memang kalau yang aku lihat di sini menaungi, karena Tom menaungi, menolong, memberikan perlindungan. Karena makanya tadi kan kita udah baca ya di bibir emang tempat tukang orang buangin sampah, curhatan, nyari jalan keluar, betul ya? Nyari Tom gimana nih solusinya? Sering dimintain solusi nggak sih? Bahkan ya sekarang bukan cuma temen doang ya, banyak netizen datang ke gua ke DM bawa masalah mereka, tapi gua layanin. Terus kamu bantu pikirin jalan keluarnya? Karena gua ngerasa semua yang datang ke gua
Tuhan yang gerakan, itu udah jodoh buat gue. Saat dia datang ke gue berarti memang Tuhan yang ngasih ke gue nggak boleh yang sorry ya enggak gitu, pasti gue ladenin dulu, tapi gue bakal nanti kesaring sendiri nih, dia ada yang serius yang memang perlu ditolong, atau ada yang nggak serius yang cuman pengen tahu yang nanya-nanya nggak penting, ya itu ntar bakal saring sendiri, tapi semuanya bakal gue layanin. Walaupun sebenarnya Bapak capek ya. Capek ya, sebenarnya kan capek dari segi tenaga ya. Ya cuman karena gue mikirin gini, kalau misalnya ternyata gue memang orang yang harus ngebimbing mereka dan gue nggak ngasih itu, malah gue ngedosa gitu, ntar takutnya orang lain jatuh ke lubang yang salah gitu. Tapi dan ini baru aku tahu, ternyata kamu orangnya cukup suka mengkeep rahasia. Artinya kamu tidak terlalu hal-hal yang bersifat sangat privacy atau rahasia tidak kamu buka. Iya, mesti dijaga lah. Sangat ya. Maksudnya kalau kayak personal life juga sangat ini ya, sangat tertutup sih kalau yang aku lihat di Pak Ce-nya. Jadi memang suka. Mungkin kalau sama teman-teman boleh banyak, tapi untuk yang tahu personal memang lebih itu sedikit lah yang bisa dipercaya aja lah. Bener. Yang bisa gua ngerasa aman. Cuman memang bener nih, temannya dia ditaruh di mana-mana, bener-bener persahabatan. Iya. Oke, dalam pilar ini menggambarkan biasanya pilar antara orang tua dan pekerjaan. Nah, ini adalah digambarkan dengan yin woo. Nah, yin woo ini adalah tadi aku bilang ilalang kecil-kecil, ya, yang mana orang dengan nama yin woo ini orangnya surviving. Jadi memang mungkin pernah nggak ngalamin dari waktu masih kecil, mungkin orang tua pernah dalam situasi sulit dan Tom harus survive. Pernah dong. Yang kan gue cerita waktu pas zaman gue kuliah juga. Yang kemarin. Yang pasti di jalan kan. Di jalan tuh habis itu di gua kepo kan. Iya itu. Ngalamin situasi. Ngalamin situasi yang kayak gue harus survive sendiri buat survive buat kuliah. Survive buat makan juga. Buat apa. Nah terus habis itu waktu itu Tom bisa lewatin ya? Puji Tuhan bisa lewatin. Tapi memang kan ilalang itu dicabut, besok dia ada lagi Pak. Survivingnya memang orang-orang yang besok gua ganti nama jadi Sancai. Sancai apa Suancai Pak? Oke. Terus habis itu nih cuman memang kadang-kadang kamu bisa punya challenging, kadang-kadang bisa jadi serakah. Kalau memang serakah itu bukan cuma dalam arti duit. Bisa juga kamu kayak aku pingin semua, aku pingin ini, aku pingin itu. Emang pengen banyak maunya. Aku ingin begini, Nobita banget memang ya, kadang so banyak maunya, pengen ini, pengen itu, benar. Tapi ini koreksi juga ya. Ngerasa nggak dalam diri kayak aku tuh jarang banget marah, tapi kalau udah marah kadang sebenarnya bisa dendam. Iya. Dia. Tapi itu yang makanya itu yang ditempa banget, lu nggak lihat yang sampai ada tulisan forgive. Itu ini berarti ceritain dikit dong. Ceritain maksudnya gini, ini tuh benar-benar yang dikasih ke gue buat jadi kayak salah satu yang gue harus inget terus gitu. Karena ya benar yang tadi dibilangin, saat kayak gue misalnya gue orangnya nggak gampang marah, jarang dendam, tapi kalau misalnya udah yang sampai disakitin banget, gue insecurities gue adalah perasaan berhak. Jadi saat gue baik sama orang, gue udah ngelakukan yang baik sama orang, gue nggak terima saat gue nggak diperlakukan nggak baik. Nah itu insecurities gue bisa kena, gue bisa langsung entah itu gue anxiety atau itu bisa gue jadi dendam banget gitu. Cuman gue selalu diajarin sama Tuhan ingetin tentang forgive. Kayak walaupun bagaimanapun lu harus tetap memaafkan. Makanya gue tanam di sini. Ini dari tahun berapa, Tom? 2012. Wow, udah panjang perjalanannya ya. Ini juga awalnya karena gue disakitin juga sih. Jadi memang untuk mengingat, untuk memaafkan. Untuk mengingat ya, gue makanya kenapa ini tatonya forgive dan kecil. Gue nggak ngerasa karena ini sesuatu yang kecil tapi sulit dilakukan. Wow, filosofisnya. Filosofinya ya ini sesuatu yang kecil, kayak selalu dianggap remeh, tapi ini tuh bener-bener apa ya? Something lah. Iya, something banget gitu. Forgive itu maksudnya gini, kayak gue diingetin adalah gini, kayak Tuhan, kita belajar sama Tuhan gitu. Kalau misalnya roots gue adalah Tuhan yang maha pengasih, maha pengampun. Gue ini bukan orang yang suci gitu. Gue selalu bikin kesalahan dan Tuhan tuh nggak pernah capek, nggak pernah lelah buat ngampunin gue. Terus gue sebagai manusia, mestinya yang kenal tentang pengampunan itu, gue harus bisa ngampunin buat orang lain. Wow, ini jadi panjang loh, luar biasa loh. Maksudnya gini. Ini nggak pernah diomongin loh. Nggak pernah diomongin ya. Ini harusnya diomongin tadi di tarot bercerita loh. Pasti bacain Pak Ce, jangan lupa Pak, account saya di. Jangan lupa ya. Mau baca Pak Ce, baca di sini ya. Silakan kontak di sini. Jangan lupa juga nonton Suara and Tarot loh. Ada cerita tentang Tom di sana yang nggak ada di tempat lain. Pokoknya kalian harus nonton dulu yang Suara dan Tarot. Di sana ada segmen yang tadi kita udah collab bareng ya. Itu nyambung nih. Jadi kalian harus nonton nyambung terus sih kita ternyata ya. Padahal nggak direncanain. Nggak direncanain, ini nyambung. Oh tenang Pak, saya masih ada ilmu lain. Itu buat berikutnya. Asik, seru banget bisa untuk melengkapi semuanya. Ini banget ya, kita kayak nggak mau rugi. Pokoknya sepalu gada. Gue sih cuman berharap penonton pengen tahu aja sih. Takutnya kayak, lu ngomongin tentang lu kok nggak mau tahu. Gitu kan gitu. Ya teman-teman buat sharing-sharing juga gitu ya, hiburan. Nah di sini memang
sebenarnya kamu suka stabilitas ya. ya, cuma memang gue senang yang stabil memang. tapi memang situasi selalu membuat kamu tidak bisa stabil di sini. Ya kenapa ya? Benar, gue jujur kadang itu sih memang ininya problemnya. Memang paling seperti itu, dan ini memang ada di pilar. Jadi gini, bulan ini kan pilarnya 2 sama ya, Tom. Nah di 2 ini yang memang membuat diri kamu itu baru bisa untuk seseorang itu, kamu itu bisa dikenali yang sangat mengerti kamu itu harusnya orang tua kamu. Orang tua kamu sama besok misalnya Tom punya anak, ya anak atau bawahan. Makanya kan mentoringnya banyak kan anak-anak yang di bawah junior ya. Jadi memang kalau nggak antara sama orang yang lebih tua sama orang yang di bawah, kamu merasa nggak sih kadang-kadang kayak terjebak, bukan terjebak sih, maksudnya kayak ini urusannya sama orang yang kayak lebih tua atau sama yang lebih muda gitu? Iya, yang seumuran jarang gitu ya. Seumuran jarang ya? Iya. Yang kan yang datang ke gue juga banyak orang yang lebih tua dari gue kan. Oh iya. Kalau nggak lebih tua mas sekalian langsung berondong ya? Iya, kalau nggak itu berondong banget gitu kan, masih. Yang bedanya 10 tahun. Iya, masih jauh banget yang kelahiran. Kelihatan di sini. Nah, orang dengan ini memang survivingnya juga besar ya. Orang itu dia survivingnya bisa besar sekali, dan juga orangnya adalah bisa tidak berkomitmen. Kalau buruknya ya dia, dan juga bisa serakah yang tadi aku bilang. Dan bisa sangat sentimental memang. Namun pohon biasanya tidak pernah tumbuh jauh dari akarnya. Jadi memang kamu itu tidak bisa jauh dari siapa kamu. Entah itu keluargamu, entah siapa jati dirimu. Misalnya contoh ya, Tom kan dari tanah Sunda nih ya. Terus tiba-tiba pengen jadi kayak bule-bulean gitu. Gaya lah besok ganti makanannya keju-kejuan semua. Enggak sih, harusnya tetap pakai kecap manis gitu ya. Tetap pakai kecap manis tetap dibawa kemana-mana ya. Tetap ada lalapan enggak gitu. Bener ya? Bener. Karena memang secara, dan di sini juga artinya ada tarikan bahwa ini di luar pace ya. Aku ngerasa memang itu yang membuat mungkin Tom tidak tetap tertarik dengan akarnya dari mana Tom berada. Iya. Jadi kayaknya pingin keluar dari akarnya kamu, base yang kamu tuh siapa, nggak bisa. Karena memang ada di sini selalu nanti tumbuh lagi gitu. Mungkin isanya gini, selalu akan secara berkala kangen sama rumah, kangen sama siapa kamu sebelumnya, selalu gitu. Kalau yang dilihat dari sini. Anjir, mellow deh. Mellow dia sangat ini banget. Memang berarti ini juga artinya ada ikatan dengan ancestor juga. Kalau aku nangkep ini di luar pace ya, aku nangkepnya memang ada dengan ancestor, dengan siapa kamu dan latar belakang kamu dan leluhur. Ya, karena memang harus nggak bisa Tom jauh dari siapa kamu dan asal usul kamu. Kan lagi dalam pencarian nih. Iya, udah kayak itu gitu. Kok tiba-tiba aku jadi bijak yang ngomongnya ya? Siapa yang baca? Oke. Di sini kalau yang aku lihat elemen yang Tom bisa pakai dalam arti pekerjaan dan sebagainya itu adalah emang elemennya ada di elemen api dan elemen kayu. Nah, orang api ini dia bisa, kalau Tom misalnya tiba-tiba mau buka toko listrik ya monggo, kan elemennya api gitu. Terus habis itu misalnya mau ke entertainment bisa. Jadi mungkin YouTube cocok. Jadi YouTube cocok ya buat YouTuber. Jadi katanya tadi mau jadi Trala Trilili. Iya, acara anak-anak aja gitu. Boleh banget, boleh banget. Gitu. Sama ternyata ada unsur kayu. Kayu itu ya berhubungan dengan elemen kayu sama pendidikan. Oh, pendidikan. Ngajar, coaching. Tadi kita udah ngomong juga ya Pak. Mohon maaf di bibir. Bapak memang cocok untuk yang tukang yang namanya nge-push orang. Dan lagi dikumpulin kan sekarang sama semesta kan sengaja didatengin. Bapak mau bikin sekolah X-Men ya Pak? Iya, kayaknya. Para mutan di luar sana. Silakan. Hubungi Dokter X, siapa namanya teh? Si Xavier ya? Xavier, cuma ini mah bukan Xavier karena kita orang Sunda. Jadi Xavier. Pakai S sama P. Xavier ya. Oke. Nah Tom ini menarik ya, tadi Tom juga udah jawab sama aku, ternyata bener katanya. Kelihat dari sini, Tom itu waktu masih kecil tuh sakit-sakitan bahkan hampir mau nggak ada. Iya. Itu ceritain dikit dong Tom, ini kok jadi kayak acara gue. Waktu gue masih kecil sih, waktu gue masih kecil umur berapa ya, sekitar 7 atau 8 tahun gitu ya. Gue pernah sakit yang sakitnya kayak misterius itu, kayak tiba-tiba gue kayak panas, udah gitu kayak batuk-batuk, tapi kayak detak jantung gue tuh sampai kedengeran, bahkan kayak misalnya dari kayak gini aja kedengeran, duk kedengeran gitu. Terus di luar tuh lagi hujan gede banget, itu hujan gede banget. Terus keluarga gue tuh udah tipikal yang keluarga yang gak pernah ke dokter, atau nggak lu yang takut ke dokter tuh.
bokap nyokap gue kan tipe takut ke dokter. Jadi kayak yang anak yang udah sakit kayak begitu bukan dibawa ke dokter gitu ya. Ya udah malah dibawa ya diranjang, cuma didoain aja di apa nyokap gue tuh nemenin gitu sambil dia nyanyiin lagu gereja gitu. Mereka percaya pokoknya yang Tuhan yang bakal tolong gitu selalu. Cuma gue kan dari situ ngerasa kayak mungkin kalau secara mikir kayak ya elah maksudnya ya gue tahu lu punya iman, tapi kalau anak lagi sakit ya bawa ke dokter. Bawa ke dokter gitu. Ya tapi ini enggak gitu maksudnya jadi kayak cuma yang didoain doang gitu. Itu takut atau mungkin biaya Tom? Enggak. Ya, emang kayaknya keduanya sih, biaya juga mungkin ini biaya sama takut mahal mungkin bayar rumah sakit ya. Takut sama takut mungkin dengar berita apa ya. Iya, tapi benar ya itu ya. Kelihatan di sini. Iya, di situ kayak gua enggak tahu udah kayak orang mau mati. Kelihatan guys di sini. Udah kayak sekarat gitu. Berarti benar ya nyokap bilang udah mau. Iya, orang gua masih ingat tuh kejadiannya. Wow. Gue juga masih ingat kejadian. Berarti itu bisa dibilangin bisa dikatakan near death experience mini ya. Iya. Walaupun orang kan biasanya near death experience kecelakaan apa ini enggak sakit. Gue sakit. Kelihatan di Pak Cenya nih. Ini Bun juga pernah waktu pas pertama kali kenal gue, dia nerawang ini. Dia bilang pernah sakit nih. Ini soalnya ini awal mula lu aktifnya di situ. Oh, pantesan. Jadi kayak indigoan gue tuh mulai aktif dari sana. Oh iya, jelas. Tapi emang udah dari kecil Bapak udah aneh kok Pak Tanah. Tadi kok lu nggak bacain sih yang tadi elemen dukun itu? Oh iya, ini belum. Sabar loh Pak. Sabar Pak. Belum. Kita masih 30 menit lagi juga ya. Bisa. Jadi ini memang itu yang aku lihat di sini. Memang ada kecenderungan yang memang near death experience. Near death experience. Ya itu bisa dikatakan ya near death experience mini ya. Jadi near death experience kan nggak harus kecelakaan, nggak harus diculik kolong wewe ya kan. Tapi itu bisa juga ngalamin nih, kelihatan dari Pak Cenya mungkin memang sakit-sakitan. Di beberapa kasus ekstrim itu memang bisa nggak ada Tom. Gitu. Jadi memang kemarin ya puji Tuhan lah ya dijagain juga sama Tuhan. Nah, terus elemennya si Tom ini ternyata kita jangan sebutin nama elemennya biar mereka penasaran elemennya apa. Tapi Tom ini punya elemen yang spiritualnya banyak sekali. Setengah dari itu. Mohon maaf Pak, Bapak setengahnya adalah setengah dari apa? Setengah dari komposisi elemennya. Jadi kalau diri Bapak 100%, 50%-nya 50%-nya spiritualis. Gitu. Memang menjalani hidupnya. Iya nih, ini spiritualis nih biar mereka pada pesan spiritualis. Mohon maaf Pak. Dari 8 ada 4 ya spiritualis. Iya betul Pak. Cocok jadi dukun ya berarti ya? Boleh. Bapak mau bikin aliran baru, Bapak mungkin mau bikin padepokan ya. Padepokan, mungkin Bapak mau gantiin Lia Bib itu boleh. Bisa ya. Bisa. Bapak mau bikin nggak? Aduh. Mungkin Tom Taman Lawang. Enggak. Beda dong alirannya ya. Gitu. Jadi itu kelihatan di sini memang ya jalan. Berarti yang sekarang gue jalanin ini udah kayak on track ya berarti ya? Ya, emang panggilannya begitu ya jadinya ya? Emang spiritualis Pak jalannya. Apa ya? Spiritualis, agama itu bukan agama itu kan dari lintas agama ya, kepercayaan. Tapi memang ke arah sana. Ini udah bakal bilang gini, ya dia dukun. Aduh, gua cepetan. Tapi ini loh nanti kalau berkesempatan ketemu sama guru aku, dia kan lebih jago ya, mungkin bacain ada dalam Pak Aceh tuh ada dewa-dewa lagi. Jadi lahir di bawah dewa apa, misalnya dewa seni, dewa. Banget ya. Iya. Nah, aku tuh curiganya kamu kayaknya kalau nggak dewa seni itu dewa yang memang suka spiritual atau dewa meramal. Kayak aku lahir dari salah satunya adalah aku lahir di bawah pengaruh dewa yang suka meramal. Makanya jadi fortune teller Eke. Cuma itu kan Eke kan nggak mau kasih kesesatan, Eke nggak bacain itu dulu ya, saya ilmunya belum nyampe ke sana. Yang ini aja kita udah sampai nganga gitu kan. Ternyata ya emang, dan lihat deh, ininya ada di dalam diri. Nah ini yang semakin memperkuat aku bahwa memang ada keturunan. Nih lihat deh, ini kan tadi aku bilang pilar orang tua. Oh iya, ada juga ya berarti. Iya kan spiritualnya dari orang tua, dari keturunan. Iya, dari keluarga nyokap. Bener ya, ada ya? Iya kan? Iya, bener. Nah terus habis itu memang dari teman-temannya juga memang teman-teman spiritual.